Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berharap kalian semua tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan juga kebersihan, baik yang sudah kembali ke pondok maupun yang ada di rumah. Perlu diketahui, untuk mata pelajaran SKI kelas 8 ada 2 pengajar, saya dan juga beliau yang terhormat Ibu Hajah Sofiah Ali. Sehingga nantinya proses pembelajaran akan kami sajikan secara bergantian. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar pada bab 1 ini adalah yang pertama, menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nomor 2, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ketiga, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah daulah yang sebelumnya yaitu Daulah Umayyah. Nah, pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintahan Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak jelas. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Sehingga kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga pun tak terhindarkan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas 2 materi. Yang pertama, apa sih faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Dan yang kedua, bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Pada pertemuan minggu kemarin, Bu Sofi sudah menjelaskan tentang apa aja sih faktor yang menjadi atau yang menyebabkan kemunduran atau hancurnya Daulah Umayyah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah itu disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah. Kalian masih ingat apa itu kelompok Mawali atau kelompok Syiah? Kelompok Mawali itu adalah kelompok muslim yang berasal dari luar daerah Arab atau muslim non-Arab yang baru saja memeluk Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, siapa aja sih yang termasuk Mawali itu? Yang termasuk kelompok Mawali itu adalah suku bangsa Yunani, Mesir, Iran, Turki, Persia, dan lain-lainnya. Nah, pada zamannya Bani Umayyah atau Daulah Umayyah, mereka ini, kelompok Mawali ini, dikatakan sebagai golongan yang tertindas. Mengapa seperti itu? Karena Umayyah menganggap bahwa orang Arab adalah suku paling mulia dan orang non-Arab derajatnya itu lebih rendah. Nah, sekarang ke kelompok Syiah. Kalian masih ingat apa itu kelompok Syiah? Siapakah mereka? Oke, Syiah adalah pengikut setia dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yang ketiga adalah
perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Nah, Khalifah Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir dari daulah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Yang kelima, faktor yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka ini menyebut dirinya itu dengan daulah, menandakan sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era baru. Nah, dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa sih Abbas bin Abdul Muthalib itu? Beliau ini adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu yang sangat panjang, selama 550 tahun, dari mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah ini melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Akan tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali ini mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat setempat, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali terlebih dulu wafat sebelum cita-citanya meraih kekuasaan ini dapat terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad ini mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Masih ingat siapa tadi Khalifah Marwan bin Muhammad? Ya, dia adalah khalifah terakhir Daulah Umayyah. Kemudian menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad akhirnya tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas ini semakin gencar melakukan pemberontakan. Nah, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Soffah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa.
hingga akhirnya ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad akhirnya tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad itu, maka berakhirlah sudah era pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Pertama, Ali bin Abdullah. 2. Muhammad bin Ali. 3. Ibrahim bin Muhammad. Keempat, Abul Abbas As-Saffah. Dan yang kelima, Abu Ja'far Al-Mansur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pada hari ini telah selesai kita pelajari bersama. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.